Tiga orang tukang batu tersengat listrik di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Wajo, Makassar. Peristiwa yang terjadi pada Rabu petang ini membuat dua pekerja laki-laki dan satu pekerja wanita lemah tak berdaya. Sebagian tubuh mereka melepuh akibat sengatan listrik. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Makassar pun terpaksa mengevakuasi korban dengan tali lantaran tangga yang menghubungkan lantai 1 sampai lantai 4 masih darurat. Satu demi satu korban diturunkan dari gedung dengan ketinggian lebih dari 10 meter ini. Kendalanya si korban sudah tidak bisa bergerak, alhamdulillah masih selamat. Karena tangganya tangga darurat, tentunya harus kita turunkan, dievakuasi melalui menggunakan tali. Semua korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Stella Maris untuk mendapat penanganan. Sedangkan aparat kepolisian sedang menyelidiki penyebab kejadian ini dengan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari tukang batu lainnya serta mandor bangunan. Telah ditemukan. Seorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas di aliran kali Taman Piknik, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Korban ditemukan setelah 12 jam dilakukan pencarian sejak Selasa malam oleh petugas BPBD Kota Bekasi. Sebelumnya korban bersama 5 temannya diketahui tengah bermain dan berenang di pinggiran aliran kali pada Selasa petang. Diduga derasnya aliran air kali membuat korban bersama satu orang temannya terseret arus, namun korban tidak bisa terselamatkan. Dari titik nol itu kurang lebih ya 5 kilo lah susur sungai. Ayah korban tidak kuasa menahan tangis saat jenazah anaknya tiba di rumah duka di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi. Azril Randika Alfarik, bocah Malang berusia 3,5 tahun ini, tewas terseret arus selokan saat hujan deras melanda wilayah Kota Tangerang. Korban jatuh ke selokan yang berada tidak jauh dari rumahnya di Jalan Impres 16, Kota Tangerang, Banten, saat bermain air hujan bersama teman-temannya. Setelah menerima laporan dari warga, tim pemadam kebakaran Ciledug menemukan korban pada Rabu malam dalam kondisi tidak bernyawa sekitar 10 meter dari tempat jatuhnya korban. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita lihat berita tadi, saat ini beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya memang hujan lagi deras-derasnya ya. Betul. Jadi mungkin kalau Anda masih punya putra-putri yang masih kecil-kecil, lebih baik di rumah saja, jangan diizinkan untuk main di luar. Iya, karena hujan itu bukan sekedar hujan ringan loh ya, Betul. tapi juga diprediksi ada angin sama petir. Jadi bukan cuma terbawa arus, ya kan, petir juga bisa loh mencelakakan orang-orang, ya kan. Nah, jadi sudahlah, kita lebih baik memang di tempat yang aman, yaitu di rumah bersama dengan keluarga ya. Dan Good Morning akan mengisi pagi Anda dengan informasi. Saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Seorang anggota polisi menodongkan pistol kepada warga dan menembaknya ke udara sebanyak 2 kali saat melewati jalanan kampung di Desa Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara pengosongan rumah dinas Dirjen Perhubungan Laut di kawasan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat diwarnai protes penghuni rumah. Tak terima ditegur warga lantaran berkendara kencang melewati jalanan kampung, seorang anggota polisi di Desa Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur menodongkan pistol kepada warga Senin malam. Polisi ini diketahui menembakkan peluru sebanyak 2 kali di depan para warga. Aksi koboi polisi tersebut pun menjadi viral di media sosial. Usai kejadian tersebut, warga sepakat untuk melapor. Namun hingga Rabu sore, Polresta Sidoarjo belum bersedia memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Penolakan terjadi saat eksekusi pengosongan rumah dinas Dirjen Perhubungan Laut oleh petugas gabungan dari TNI Polri di kawasan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu. Seorang pemilik rumah sempat histeris dan dibawa ke mobil ambulans setelah memprotes eksekusi.
Menurut kuasa hukum Dirjen Perhubungan Laut, pengosongan 10 rumah dinas dilakukan karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara penghuni rumah dinas menolak pengosongan karena meminta uang kerohiman sebesar 30 juta rupiah per meter persegi. Berbeda dengan versi kuasa hukum Dirjen Perhubungan Laut, menurut penghuni, mereka masih menanti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masih dalam masa mediasi. Seorang ibu sambil menggendong anak balitanya terekam CCTV mencuri uang senilai 2 juta rupiah di toko perlengkapan bayi di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Perempuan ini awalnya turun dari angkutan umum lalu masuk toko lewat pintu belakang toko yang tak terkunci. Setelah berhasil masuk, ia sempat keluar toko karena melihat orang. Tak lama kemudian, pelaku kembali masuk toko dan menguras uang dari laci kasir. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Jatiluhur. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya ini ada sebuah truk tangki Pertamina bermuatan 32.000 liter Pertalite ini mengalami kecelakaan hingga tangki truknya ini bocor. Dan warga yang seharusnya menjauh dari zat mudah terbakar ini justru menjarah bahan bakar Pertalite dari truk. Ya, kalau di Gresik ada sebuah truk trailer menghantam minibus serta gudang LPG pada Rabu siang lantaran rem diduga tidak berfungsi. Kecelakaan terjadi antara sebuah truk trailer dengan minibus di pertigaan Desa Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu siang. Awalnya truk trailer melaju dari arah Lamongan menuju Gresik. Saat berada di jalan turunan pertigaan Bunga, diduga rem truk tidak berfungsi dan menabrak minibus serta gudang LPG. Akibat kejadian ini, sopir minibus tewas di lokasi kejadian dalam kondisi terjepit mobil yang hancur, sementara sopir truk terluka. Untuk dugaan sementara, rem dari mobil trailer ini blong. Sama-sama dari arah utara ya? Sama-sama dari arah utara. Nanti kami cek juga CCTV seperti apa yang kejadian sebenarnya, seperti apa. Masih dalam penyelidikan. Sebuah truk bermuatan minyak goreng terjun ke Sungai Bondoyudo, Kecamatan Randu Agung, Lumajang pada Rabu siang. Kejadian bermula saat truk tangki yang mengangkut 21.600 kg minyak tersebut melaju dari arah Lumajang menuju Jember. Namun roda truk bagian depan mengalami pecah ban sehingga truk oleng dan terjun ke sungai. Sebuah truk kren pun diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi badan truk dari dasar sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Lumajang menuju Jember sempat mengalami kemacetan. Sebuah truk tangki Pertamina bermuatan 32.000 liter Pertalite mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kebocoran di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kecelakaan ini justru dimanfaatkan warga untuk berebut mengambil Pertalite yang bocor dengan menggunakan ember dan kemasan bekas air mineral. Aksi warga ini terhenti setelah pihak kepolisian dari unit Laka Lantas dan Pemadam Kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi. Petugas langsung melakukan penyemprotan cairan sabun dan foam ke truk tangki dan ruas jalan yang terkena tumpahan bahan bakar. Karena ada truk yang sedang parkir, adalah lewat mobil Pertamina setelah senggolan, truk itu kabur, terjadilah kebocoran dan ada juga sempat penjaraan minyak karena mengucurnya keras. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap supir truk yang melarikan diri usai terlibat senggolan dengan truk tangki milik Pertamina. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau ngelihat tadi ya ada berita juga truk minyak goreng terjun ke sungai. Rasanya saya pengen ikut berenang juga. Karena kan harga minyak goreng memang masih tinggi-tingginya kan sekarang kan. Iya, katanya sih kan emang udah mau turun tuh ya. Tapi ternyata di pasaran masih banyak Masih harga banyak. yang tinggi. Nah, untuk mengandalkan harga minyak goreng curah, memang pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram. Tapi harga minyak goreng curah di pasar tradisional khususnya di Jakarta masih berkisar antara Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Jadi turunnya tuh nggak berasa banget. Nggak berasa banget. Tapi bedalah halnya dengan yang di Semarang, Jawa Tengah ini ya. Meski pasokannya stabil, pedagang dan pembeli ini juga berharap bahwa harga minyak goreng ini bisa kembali normal. Karena di sana tuh harganya sudah mulai Rp16.000, Rp17.000 gitu per liternya. Nah, itu kan lumayan tuh ya, bisa buat beli tahu tempe. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng curah di pasar.
Dari mulai subsidi minyak kelapa sawit hingga melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Namun, kini harga minyak goreng curah belum juga turun. Dari pantauan di Pasar Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu, pedagang tidak bisa menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Mereka mengaku modal untuk membeli minyak goreng curah dari agen saja sudah di atas HET. Harga itu masih ditambah dengan ongkos angkut dan kemasan. Pedagang mematok harga rata-rata Rp20.000 per kilogram. Ya dari agennya emang harganya per kilonya 16.000 saya beli ya nih Bu. Terus kita kan beli dari ongkosnya kita satu jerigen 10.000. Ongkos plastiknya 10.000, ongkos bungkusnya 10.000. Jadi kalau kita jual 16.000 kita nggak bisa. Makanya kita jualnya 20.000 tapi per kilo nggak bisa. Sedang di Pasar Bulu, Semarang, harga semua jenis minyak goreng perlahan turun Rp3.000 hingga Rp6.000 per liter sejak pasokan ke pasar stabil. Harga minyak goreng kemasan kini Rp21.000 per liter. Sementara minyak goreng curah dijual Rp16.000 per liter. Tapi para pedagang mengakui harga minyak goreng saat ini sulit kembali turun ke harga normal seperti semula. Nanti kalau naik turun lagi kan kita nggak bisa ikuti pasaran. Kalau makin turun kan kita harus mengikuti turun. Kalau melambung lagi ya kita melambung. Pembeli pun berharap harga minyak goreng kembali normal. Ya, harapannya kalau bisa harganya dikurangi, diperkecil maksudnya, diturunin seperti standarnya aja. Melihat harga minyak goreng curah yang tak kunjung turun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gimni, Sahat Sinaga mengatakan pelarangan ekspor CPO tidak akan berpengaruh banyak jika masih terjadi berbagai kebocoran penggunaan minyak goreng curah. Minyak goreng curah yang seharusnya digunakan ibu rumah tangga atau UMKM justru digunakan oleh hotel dan restoran besar karena selisih harganya cukup jauh. Kalau kita lihat di luar kota, seperti saya kemarin mengamatin, itu sudah Rp14.000 per liter. Cuma di sana itu langsung dipakai oleh user. Nah di Jawa, market terbesar itu hampir kalau kita lihat statistically market kita, itu 54% market minyak goreng itu kan ada di Jawa. Kini banyak konsumen yang tadinya membeli minyak goreng premium beralih ke minyak goreng curah. Sehingga saat ini konsumsi minyak goreng curah cukup tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda, kami akan kembali dengan update informasi dari Pesta Olahraga Asia Tenggara. Ya, di mana cabang olahraga menembak dan panahan ini menambahkan perolehan emas untuk Indonesia. Jadi tetap bersama kami ya, selengkapnya kami akan kembali dengan informasinya.